Iya, tadi kan harusnya beberapa sudah dibuatin co-host tadi sebetulnya. Iya, betul. Tip lah Bu ya. Desinya lupa. Oke, kita tunggu ya sampai kumpul kembali. Iya, nanti saya WA-in dulu nih yang Kalabahi nih. Iya. Pak Ade Putra, salam kenal Pak. Pak Ade Putra. Bu Vivi, salam kenal. Bu Ayu tadi sudah. Pak Ade di mana Pak Ade? Bu Vivi di mana? Ibu Vivi dari Bina Dharma juga Pak. Bu Vivi Safitri, Pak Ade Putra. Di Prodi? Di Prodinya di vokasi, mereka di vokasi. Okay. Pengennya sih kenalan ya. Mikrofonnya dinyalakan. Pak Ade Putra, di mana Pak Ade? Prodinya? Ibu Erna bisa kasih tahu teman-teman suruh gabung lagi Bu. Tadi maaf karena mati lampu jadi terputus. Iya Bu, terima kasih. Bu Erna, salam kenal Bu Erna. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang. Di sana jam berapa Bu? Kami di sini hampir jam 12 kurang 20 menit. Oh, Wita ya? Iya. Oke. Ibu ini koneksi pakai apa Bu? Pakai paket WIT dong Pak. Kalau 2 jam WIT dong. Oh Wita ya? Wita. Oh Wita, Wita ya. Beda sejam aja ya. Iya. Bu Erna ini koneksi pakai apa Bu? Pakai data Pak. Oke. Operatornya apa Bu? Telkomsel. Iya betul. Pilihan yang tepat. Bukan saya mempromosikan ya. Karena di daerah terpencil yang 3G-nya dan 4G-nya cukup lengkap Telkomsel. Jadi nanti Ibu pun harus nanti pada saat mau memberikan kuliah daring, memberikan penjelasan. Bukan kita menginginkan Telkomsel, tapi karena keterbatasan dari cakupan BTS di tempat Ibu. Ibu di Kalabahi juga, di mana? Di Kalabahi ya. Iya. Itu berapa kilometer ya Bu ya dari Kupang? Atau ada posisinya ada di mana nih Kalabahi ini? Agar Ibu Bapak dosen di sini juga tahu. Halo Bu Erna. Ibu Erna ini dekan MIPA, Pak. Oh, sip. Bu Erna? Pak, kalau dengan pesawat itu 45 menit dari Kupang. Kalau dengan kapal laut 12 jam. Wow. Terpisah laut ya Bu ya? Iya, pulau sendiri, pulau terluar. Nah Bu, dari tadi Ibu saya lihat stabil ya, walaupun saya tahu saya orang telekomunikasi, ini koneksinya itu pakai satelit Bu, dan suaranya jelas. Jadi intinya sudah betul, nanti Ibu jangan berharap pada saat kuliah di sana menggunakan daring, dosen juga tidak usah pakai video, mahasiswa juga, hanya mungkin sekali-kali aja pada saat awal dan akhir ya, karena bandwidth-nya tidak cukup. Ya, tapi saya pikir di sini cukup stabil. Ibu ada di tengah kota nih. Ya, di tengah kota. Dekat BTS ya, 4 bar berarti Ibu ya. Iya. Jadi nanti kalau Ibu bagus ngajarnya dengan daring, nanti dosen-dosen Bina Dharma juga malah tercengang ya. Kok bisa gitu. Jadi bisa bikin kebulauan gentar Bu. Yang paling penting tahu tips and triknya. Jadi nggak ada istilahnya tidak bisa 100% atau bisa 100%. Saya tahu itu. Tapi harus tahu kapan harus pakai video, kapan pakai WhatsApp gitu ya. Jadi kalau terputus seperti tadi ya, ada informasi kuliah belum berhenti dong gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya walaupun ini. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Kita lihat tadi seperti tadi bahwa kita pakai video itu selalu janganlah berpikir harus kita bikin sendiri, sekali lagi ya. Jadi kita bisa buat itu seperti ini adalah hasil assignment dari tugas bahkan ujian. Kalau saya bikin ini ujian, ya. Sekali lagi ini kasus per kasus ya. Kalau misalnya di Kalabahi tidak bisa memasakkan ini, tapi kalau misalnya ada suatu saat Ibu ingin bahwa bagaimana sih saya nggak yakin takut nyontek segala macam, udah aja bikin rekaman video mereka seperti Ibu kan di MIPA ya, menjelaskan. Ibu Erna ngajar apa? Matematik juga? Saya basis data Pak, analisis perancangan sistem. Wow, di Kalabahi sudah ada basis data. Berarti kan Ibu MIPA tapi informatika ya. Saya tahu betul. Ya, berarti Ibu bisa ya minta mereka merekam apa yang Ibu inginkan dalam kompetensi basis data. Dan Ibu malah bisa tercengang ya kalau misalnya kita menggunakan cara-cara baru, tidak usah dalam bentuk misalnya teoritis dalam tulisan. Oh,
ternyata dia lebih jago ya, dia bisa menjelaskan, menghubungkan basis data dengan bahasa programmingnya, kemudian juga sudah aplikatifkan dengan segala macam. Nah, itu yang justru kita inginkan, bahwa belum taksonomi tertinggi ya kreativitas. Tapi kalau Ibu misalnya ingin menanyakan status yang spesifik, Ibu ini aja jelaskan bahwa saya ingin di rekaman selama 5 menit ini adalah untuk kamu ini A, ya, untuk kamu B, kalau bisa berbeda. Tapi kalaupun sama terserah gitu ya, Bu Erna ya. Ini salah satu bagaimana bahwa saya sudah alami dalam perguruan tinggi negeri itu cara ukurnya, cara monitornya nggak selalu harus tulisan, terkondisikan. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi assignment sekali lagi bisa bermacam-macam, ya. Itu sudah saya inikan. Jadi assignment-nya bisa beda-beda. Sekarang saya akan buat assignment yang beda lagi, ya. Jadi sudah jelas saya assignment. Ada pertanyaan tentang assignment ini? Jadi bisa kita upload file bisa, ya. Saya akan perlihatkan. Ya, bisa upload file, bisa. Jadi assignment, misalnya saya tambahkan assignment lagi. Assignment yang berbeda. Ya. Ini kalau di Zoom kadang-kadang ketimpa sama itu ya, sama toolbox-nya Zoom. Jadi harus geser kiri, geser kanan, itu kesulitannya seperti itu. Tugas upload file. Pak, itu tugas suara saya sudah saya kirim di chat. Sip. Nah, langsung aja deh. Kalau gitu supaya nggak kelupaan. Bagus begitu. Ibu, kalau Ibu sering nyoba begini, Ibu akan berhasil menggunakan teknologi ini ya dengan segala kekurangan kelebihannya ini ya, tugas dari Bu Desi. Kita dengarkan. Saya akan download dulu ya, karena harus di-download dulu. Ya, konten, saya masukkan ke konten. Ini MP3 ya Bu ya. Kalau nggak slow ya MP3. HP Pak, hanya suara aja. Ya betul, MP3 nih. Karena dia tidak mengenali. Harus saya kasih extension lagi. Oke. Oke, saya akan putarkan tugas Bu Desi. Ih, bagus Bu, tenang aja. Yang lain dong, kalau bisa Ibu Bapak bisa buat ya. Nah, ini kita dengarkan. Terdengar ya Bu Desi ya? Suaranya nggak kedengeran Pak. Mungkin belum di-share suaranya. Oh gitu. Oke. Belum terdengar ya? Ya. Bentar. Oke, saya sudah share sebetulnya, tapi kelihatannya tidak. Oh, ada suara, iya nggak dengar. Nggak kedengeran ya? Bentar. Saya share lagi. Saya share screen aja agar benar. Kedengeran? Kedengeran nggak? Enggak Pak. Oh, belum. Berarti saya salah tadi, belum diklik itunya. Sorry. Tadi kan karena terputus ya, jadi semua settingnya hilang. Iya. Ya, bentar. Ini share sound. Ada share sound. Ya, benar. Nah, kalau yang sudah terbiasa jadi tahu ya. Kadang-kadang suka kelupaan juga, Bu. Iya. Ya, Indonesia Raya sering. Iya, benar. Indonesia Raya jalan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Pak. Workshop blended learning ini sangat menyenangkan buat saya karena beberapa hal baru yang saya dapat dari workshop ini. Contoh, penggunaan iSpring yang free. Walaupun sudah agak lama iSpring itu nempel di PowerPoint saya, tapi ternyata saya belum pernah memanfaatkannya. Lalu ternyata di dalam restrict access itu bisa juga untuk merestrict kalau anak-anak itu belum selesai mengerjakan soal, mereka tidak bisa lanjut ke bahasan berikutnya. Pokoknya keren deh Pak Jaja. Kalau bisa kita bisa menambahkan materi-materi baru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin pendapat dari Ibu Bapak yang lain mengenai apa yang disampaikan tugas tadi ya. Silakan. Jangan Bu Desi ya, tapi yang lain. Silakan komentarnya. Ayo dong. Ayo dong. Pak Bangkit, Bu Ayu, bikin aja. Ini kan untuk kita belajar bareng-bareng, Bu Nina. Iya, agar kita sama-sama cerdas, pintar. Ayo Bu. Silakan. Sebelum saya komentarin. Bu Erna, silakan Bu Erna komentar.
Ya Pak, saya sebenarnya tidak berkomentar. Ini masih mencari-cari nih, masih belajar nih Pak. Nggak apa-apa, Sebenarnya komentar mau aja, Bu. bertanya, Ini tuh, sebenarnya mau bertanya di Pak. ya, silahkan, Bu. Silahkan. Karena kami masuknya terlambat, jadi Nggak ada apa-apa. istilah ice spring, kemudian Eskom, LMS, ini juga kami baru mendengar Pak. Nah, yang saya lihat ice spring free itu ada, apakah itu sudah di dalam PowerPoint atau memang aplikasi yang diinstal lalu dileburkan di dalam PowerPoint gitu Pak? Saya kurang tahu, kurang mengerti. Kemudian istilah apalagi Eskom dan lain-lain. Karena baru bergabung jadi kurang tahu sehingga tidak mengikuti mengerjakan tugas yang Bapak kasih. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Pertama, bahwa tadi Ibu bertanya iSpring. iSpring itu adalah sebuah aplikasi ya yang itu harus diinstal ya, diinstal. Namun ini aplikasinya ya. Namun pada saat diinstal, PowerPoint-nya harus dimatikan, harus di stop dulu. Nanti kalau sudah diinstal, tiba-tiba saktinya dia akan muncul sendiri ada di tab-nya PowerPoint. Jadi tanpa harus diintegrasikan lagi. Saya tahu kalau Bu Erna kan orang IT ya, jadi tahu tentang ini. Jadi langsung otomatis muncul, Bu. Nah, dari situ tadi sudah dijelaskan, dari iSpring ini bisa kita buat konten SCOM. Apa itu SCOM? SCOM adalah standar konten e-learning yang itu berlaku di seluruh dunia. Ya, SCOM. Ya, SCOM itu apa? SCOM itu adalah standar, ya, ini tadi, ya, standar yang ada di dunia sehingga kita bisa membagikan konten-konten. Jadi konten Ibu kalau sudah bentuk SCOM bisa dipakai di Spada. Ya. Jadi kalau PowerPoint aja ya udah filenya hanya di-download. Tapi kalau misalnya sudah ada di SCOM, ini adalah sifatnya adalah sudah bisa standar internasional. Ya, seperti itu. SCOM ya. SCOM itu apa? Ini SCOM itu adalah ini. Ya. Shareable Content Object Reference Model. Jadi sebuah model referensi objek yang kontennya bisa di-share. Ini ya, jadi tahu ya. Nah, cara salah satu membuat konten SCOM itu tadi pakai iSpring ini. Ya. Jadi mudah. Jadi iSpring yang standar, yang free itu bisa membuat ini, tapi kalau sudah 14 hari dia hanya bisa 15 halaman. Jadi harus ya sebetulnya sih saya bisa katakan bisa di-crack ya, agar fungsinya bisa terus-menerus. Tapi kalau misalnya sudah 14 hari, seperti saya tadi katakan hanya bisa 15 halaman. Oke ya. Kemudian ya tadi pertanyaannya mengenai terakhir adalah bahwa bagaimana LMS. LMS itu adalah Learning Management System yang ada di kampus untuk berbagi konten. Ini ya, konten. Jadi ini bisa diakses, Bu. Ini bisa diakses ya, agar itu bisa dibagi dengan mahasiswa. Berbagai materi ya, bisa berbagi tugas pun bisa, dan itu terukur. Jadi kalau misalnya tadi barusan Ibu Desi itu mengirim tugas melalui Zoom, saya ngukurnya bahwa Bu Desi itu ternyata ngirim yang pertama. Saya lupa kalau ternyata ini banyaknya ratusan ya mahasiswa atau puluhan lah ya. Tapi kalau di sini siapa yang duluan, siapa yang pertama, kemudian berapa kali dia melakukan pengiriman, itu bisa ketahuan. Ya, bisa. Ya, bisa. Nah, sekarang tadi saya mintakan pendapat tentang tugas Bu Desi. Tugas saya ke Bu Desi, ke Bapak Ibu sekalian ya. Bu Desi ngirim. Kalau saya pikir, kalau daerah terpencil, terutama yang mahasiswa ada di daerah-daerah yang bandwidth-nya kurang, paket datanya fakir bandwidth ya, tugas seperti suara itu sangat mumpuni. Kenapa? Karena dia sifatnya tidak bisa dibohongi, kan suara orang nggak bisa ya. Kita pada saat Zoom tahu si A, si B, Bu Erna, Bu Desi ya. Kedua, dengan suara ini bandwidth-nya kecil. Ya, kalau kita lihat berapakah ukuran suara tadi yang tugas tadi hanya 772. Beda kalau pakai video sepanjang 1 menit itu mungkin sekitar 15 sampai 20 mega.
Tapi kalau resolusi tinggi bisa sampai ratusan mega. Jadi kita harus kepikiran kalau dalam pembelajaran daring ini skenario apa yang mau dipakai. Nah, saya pikir tugas assignment dengan suara ini mumpuni, ya, ringan, ya, bagi mahasiswa. Kalau ibu bapak misalnya seperti Bu Erna belum bisa akses dengan LMS saat ini, ya udah pakai WhatsApp aja. Jadi nanti tugas-tugas berkat. Tapi kalau sudah misalnya sudah masuk, ini bisa diupload ke LMS bahwa sebagai bukti. Kenapa? Karena tugas ini bisa jadi konten, ya. Contoh, kalau saya sekarang drag ini, ya, ke sini, oh mohon maaf, ya, misalnya ke sini sebagai contoh, ini bisa jadi konten. Selamat pagi. Ya, jadi konten. Ya, ini dulu ya, yang tugas. Ini, oh ya, bisa di sini ternyata sebagai contoh. Saya jadikan ini contoh sebagai tugas ya untuk upload file. Tidak apa-apa pakai ini. Nah, jadi suara Bu Desi ini bisa jadi penjelasan saya mengenai tugas tersebut. Kita set tanggalnya segala macam, ya seperti itu. Kemudian bisa kita mintakan ini bentuknya sekarang file submission, bukan online text. Jadi sekarang dalam bentuk file, tugasnya harus upload. Maksimalnya juga jangan lebih-lebih dari berapa, cukup 3. Ya, udah. Bisa juga online, bisa. Tapi di sini, jadi dua-duanya juga bisa. Ini kita. Jadi klik di sini ya Bu Desi, Ibu Bapak sekalian. Udah. Ini bisa setting dari submission-nya, nilai segala macam, ya bisa. Ya. Tapi udah aja yang default agar Ibu Bapak tidak pusing. Ya. Bahkan kalau misalnya itu sifatnya kita batasi jangan lebih dari 1000, bisa 1000 kata, ya bukan karakter, kata, ya. Bahkan kita juga bisa batasi berapa ukurannya, karena kalau kebanyakan nanti riweuh ya, gambarnya kegedean segala macam. Udahlah, nggak usah gede-gede 500 KB. Tapi semua ini setting ini nggak usah Ibu pikirkan, itu biarkan urusan dari admin. Ini kalau saya kan orang IT tahu. Jadi pada saat nanti dikirim, nanti di sini akan ada tugas, ya. Tugas upload file yang baru. Jelas ya Bu, assignment, ya. Jadi kita akan berlanjut ke selanjutnya. Ada pertanyaan tentang assignment, tentang quiz, ya. Ya, ada pertanyaan tentang assignment, Bapak Ibu, Bu Desi, mungkin ada pertanyaan? Silakanlah, Bu Desi yang rajin juga nggak apa-apa. Nggak ada sih Pak, bisa. Iya, jadi saya baru kepikiran juga ya, benar ya. Kenapa nggak masukkan, misalnya diminta mereka menjelaskan apa atau apa dengan suara aja ya? Iya, iya. Jadi Ibu nggak akan takut itu copy paste dari mana? Iya, benar. Apalagi pakai video. Ya, atau kalau pakai video juga. Iya. Jadi misalnya Ibu kan tahu tuh dari daftar daftar mahasiswa ya pada saat sebelum pembelajaran daring. Ini ternyata Ibu bisa tanyakan, apakah punya paket data? Apakah kamu di rumah ada WiFi? Ternyata orang ini lokasinya kan di alamat udah tahu kan, lokasinya misalnya daerah elit Palembang. Tugasnya beda, bikin video, bikin animasi. Kenapa? Karena dia bukan paket data kan. Iya. Tapi kalau di daerah misalnya di Kalabahi, udah rekaman suara aja. Iya, rekaman suara. Jadi Ibu, Bapak harus tahu siapakah mahasiswa kita. Jangan bilang ini online nggak bisa atau online 100 bisa. Enggak gitu caranya. Kita tahu know your customer. Siapakah mahasiswa kita? Itu yang paling penting gitu. Oke ya, seperti kita kan jualan juga sama. Ya silakan Bu, ada pendapat? Iya, jadi berarti ada catatan nih Pak untuk project dengan Untrip. Berarti dosen-dosennya mesti diingetin nih bahwa mereka harus untuk men-setting RPS daringnya dengan sedemikian rupa supaya tidak terlalu menyulitkan teman-teman atau mahasiswa di Untrip ya. Disesuaikan kondisi dari mahasiswa, makanya data mahasiswa itu penting. Oke. Kemarin kami sudah dapat sih, tapi baru nama sama NIM mungkin ya dari ya itu biasa kan ya. Bu. Kalau bisa sih nama, NIM, alamat. Jadi boleh juga tuh Bu Erna nanti data mahasiswanya bisa lengkap-lengkap bisa kasih ke kami. Lokasinya berdekatan dengan BTS, alokasi paket data yang dipunyai setiap bulan dari orang tua ataupun untuk kuliah berapa. Jadi kita tahu. Ya, oke, nanti kita buatkan kayak Google Form aja bisa ini ke sana. Bisa diakses. Oh ya Pak, mau tanya, LMS ini kan sebenarnya gratis ya Pak ya?
Yang Moodle. Ya, yang Moodle. Oke. Iya. Open source ya, Pak? Iya. Sebenarnya kalau dalam satu universitas ketika dia mau membangun LMS itu ada cost yang dikeluarin nggak, Pak? Ada, terutama untuk di sisi people. Karena seringkali people itu untuk bisa jago ataupun paham, ya misalnya kan nggak mungkin lah, misalnya universitas apa yang ada di Kalabahi tadi? Universitas Tribuana Kalabahi. Setiap kali harus bergantung kepada Bina Dharma kan. Mungkin saja bisa pakai sistem dari Bina Dharma di sini, bisa ya. Tapi kan suatu saat kondisi agar bisa mandiri, bisa ini harus ada transfer of knowledge, ya betul nggak? Iya. Dan transfer of skill. Nah itu berarti harus dilatih, ya para admin-adminnya. Nah dilatih itu ya seperti biasa lah. Online bisa, tapi kadang-kadang online itu tidak mumpuni seperti biasa kan, harus blended learning, blended training. Mungkin nanti pelatihnya datang ke Kalabahi, tapi kalau misalnya di Kalabahi nggak ada servernya, berarti harus ke Palembang atau di tengah di Bandung bisa di tempat kami. Nah, untuk sistem ini Bu Erna, silahkan dicatat Bu Erna. Iya Pak. Atau Bapak Ibu yang lain yang ingin mencoba, pengen kelas mandiri, ya bisa pakai sistem kami yang gratis nih. Ini punya kami data class, model Nesia. Ibu tinggal bikin site name-nya apa, misalnya Universitas apa tadi? Universitas Tribuana Kalabahi, Pak. Ini Universitas, mohon maaf suka lupa ya. Universitas Tribuana Kalabahi, tinggal di sini bikin aja Tribuana. Kenapa nggak saya bikinkan? Karena di sini ada pertanyaan, email, segala macam, ya. Ini yang gratis, ya. Jadi ini kenapa saya rekomendasikan. Ini namanya di cloud. Jadi ini di suatu tempat di mana para mahasiswa yang ada di Papua, ada di Palembang, ada di Kutub Utara, ada di Kutub Selatan, bisa sama baiknya mengakses. Kalau itu tempatkan ini di kampus, seperti tadi kan kesulitan. Kadang-kadang bandwidth kampus itu, internet kampus itu dipakai macam-macam. Kalau misalnya dari luar itu diakses, itu akan jadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses, terutama saat ujian. Kami punya pengalaman dengan Unpad. Pada saat ujian 1.000 orang mengklik ya menjawab sesuatu ya, saat bersamaan, detik bersamaan ya, itu down. Sudah Bandwidthnya nggak cukup ataupun servernya nggak ini. Jadi Bu Erna bisa dengar saya? Iya. Nah ini bisa. Kemudian untuk kampus-kampus lain yang belum punya LMS bisa pakai ini. Atau ibu bapak ingin belajar pakai LMS. Terus malu kalau di ini kan, kalau di Bina Dharma kan nggak boleh salah-salah kan, punya sendiri boleh. Atau ternyata ibu bapak punya sekolah, kan kadang-kadang itu dosen juga. Atau pengen bikin training, bisa pakai punya kami ini. Tapi jangan minta misalnya ini ganti ya namanya, nggak bisa. Karena itu kan namanya juga gratis kan. Perlu nanti kalau misalnya ini kalau diganti misalnya di sini ada Tribuana, ya berarti nanti harus dibuat ya, harus punya sendiri yang sifatnya itu memang diinstal sendiri paketnya, dan itu memang bisa. Tapi kalau misalnya seperti itu ya terpaksa harus invest server, ada koneksi internet yang stabil ya, dan itu akan kesulitan di universitas yang daerahnya agak koneksi internetnya tidak stabil. Kalau misalnya server ini disambungkan dengan paket data, nggak akan mungkin. Harus terhubung dengan koneksi, misalnya kalau daerah-daerah tertentu kalau sudah ada ya IndiHome ya, tapi pun itu harus mengerti kalau misalnya dikonek ke server ya, kalau mahasiswanya belum ada di luar kampus kemudian aksesnya pakai HP, mahasiswa ibu ya Bu Erna yang ada di Maluku sama di Papua sama di luar negeri sama aja. Berarti apa? Ini harus ditempatkan tempat yang netral, ibu tahu lah ya, di cloud gitu ya. Kecuali kalau misalnya semua pembelajarnya mahasiswanya ada ngumpul di kampus, jadi ada intranet, nggak masalah kalau itu. Tapi kalau kondisi sekarang dengan kondisi di mana bahwa kita dalam keadaan pandemi, ya udah terpaksa harus ada di cloud, ya di internet, ya seperti itu. Jadi ini gratis, tapi terus terang ya jangan minta misalnya pengen rubah, kemudian pengen dijawab telepon segala macam ya, agak kesulitan karena di sini adalah berhubungan dengan namanya service level agreement. Dan di sini adalah seperti sama juga di provide di luar negeri, ini yang free ya seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin ada khusus ya nanti bisa berdiskusi dengan saya bagaimana untuk membangun. Ya karena terus terang hampir banyak sekarang solusinya itu ke cloud karena mahasiswa kan tidak ada di kampus.
Harus dimengerti bahwa koneksinya tidak di dalam internet kampus, tapi di luar kampus. Berarti akses, kalau semuanya ke arah kampus, berarti harus ada bandwidth yang sangat besar. Karena rata-rata untuk mengakses LMS ini, Bu Desi dan Bapak Ibu sekalian, itu minimal 250 kilobit per second. Jadi kalau kali 100, tinggal dikalikan. Kali 1000, tinggal dikalikan. Tapi kalikannya bukan dengan jumlah mahasiswa, tapi concurrent user. Jadi orang yang saat itu sedang mengakses. Jadi kalau saat ujian, ribu. Kalau misalnya servernya ada di kampus. Kenapa ini nggak jalan? Karena itu tadi yang terjadi. Tapi kalau misalnya saat ini hanya 1-2 dosen yang ngajar, ya nggak masalah. Gitu ya. Oke, itu jelas ya untuk assignment. Apakah saya bisa beralih? Pak, lanjut Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi ternyata tugas Bu Desi sudah masuk ya, dan bisa dijadikan sebagai petunjuk juga. Nanti kalau misalnya Bu Desi suaranya bagus, pengen juga ya bahwa petunjuk kuliah itu juga tidak hanya tulisan, tapi cukup dengan suara. Bu Erna misalnya ya, oh enak ya panjang 1 jam. Tapi kan kalau 1 jam ya di dalam, kalau dengan suara, paling ada puisinya. Ingat loh bahwa kita itu di depan kelas atau ngajar itu seperti kita sedang melakukan pertunjukan. Ya. Ibu Bapak mungkin merasa bosan kalau lihat saya ya, tapi saya mencoba dengan secara online. Ini online lebih susah. Makanya saya beralih tidak hanya di PowerPoint, saya beralih ke video, beralih ke sana kemari, agar Ibu Bapak merasakan bahwa inilah yang harus kita lakukan kalau pembelajaran online. Kita kan sudah hampir 3 jam lebih nih. Kebayang kalau misalnya ini semuanya akan menjadi tidak menyenangkan. Padahal school adalah dari bahasa Yunani, skole, tempat yang menyenangkan. Oke, sekarang tugas sudah, sekarang kuis. Nah, kuis ya. Kuis sama kita akan buat di sini ya. Pakai di topik 2 lah ya, agar tidak terlalu penuh. Ya, kuis ya di sini. Kuis di sini. Ya. Hampir sama kuis ini. Pada intinya adalah bahwa kita memberikan sebuah monitoring. Jangan selalu kita berpikir evaluasi andragogik, bahwa kuis itu mungkin saja kita salah metodologi pembelajarannya, sehingga anak-anak nggak mengerti. Jadi jangan diukur bahwa evaluasi, oh anak ini kayaknya kurang pintar. Enggak, mungkin kita yang salah gitu ya. Kuis ini bisa dalam bentuk exam, mini test, ya, atau practice using question from past exam dan sebagainya. Ya, kita bisa add. Nah, ini add. Nah, uji coba kuis. Namanya juga uji coba ya. Jadi kita nggak akan berpanjang-panjang, ini hanya uji coba. Dan kuis ini kalau misalnya kita di dalam LMS ini bisa kelihatan siapakah yang mengerjakan dalam waktu yang cepat, siapakah yang mengerjakan dalam waktu lebih lama, siapa yang mengerjakan di pertanyaan nomor 3 ya, bolak-balik lama banget. Jadi kita bisa monitoring bahwa mereka nggak mengerti di topik apa, di subtopik apa. Jadi bukan hanya soal penilaian saja. Oke, ini bisa diatur ya. Ini tapi sangat advance, tapi saya akan ini kan yang sederhana aja ya, kuisnya ya. Apa ya. Jadi di sini bisa kita kompetensi dan sebagainya, bisa ya, kita atur. Ada grade juga, nilainya berapa ya. Bisa kita lakukan. Misalnya grade-nya kalau misalnya 50, otomatis kalau misalnya kita terus 50, yang di bawah 50 akan tidak lulus. Itu bisa kita set seperti ini. Kemudian ini attempt, ya, jangan tidak terbatas ya, mungkin 3 kali lah. Kemudian gradingnya yang tertinggi. Jadi misalnya jawaban yang pertama kurang bagus, jawaban kedua sangat bagus, jawaban ketiga ternyata cukup bagus, maka yang diambil jawaban kedua yang nilai tertinggi ya, seperti itu. Oke, save and return. Oke, ternyata di sini standarnya adalah 10, jadi berarti di sini 5 ya. Oke, sehingga dengan uji coba kuis kita bisa memberikan kuis ya, seperti itu. Nah, ini belum jadi, berarti kita harus edit dulu kuisnya isinya apa, ya, karena belum ada pertanyaan. Ya. Nah, di sini kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan mulai dari sini. Ya. Di manakah rumah saya? Namanya juga kuis, boleh dong. Kan coba. Ya.
Ini ya kuisnya, apakah bisa multiple choice atau bukan? Ya, saya anggap multiple choice saja. Ini terus terang repot yang di bawah saya, kalau ibu bapak nggak lihat ada toolbox untuk Zoom, jadi sehingga kali harus kalau lagi workshop ini harus geser kiri geser kanan. Oke. Oke, ya. Ini kan pertanyaan tentang rumah saya. Rumah saya warnanya apa? Oke ya. Ini satu, ini feedback. Ya, jawabannya hanya satu yang benar. Kemudian dia bisa berubah, shuffle the choice, jadi dia akan berubah urutannya ABCD-nya. Kemudian juga ini bisa berubah berdasarkan pertanyaan. Kalau lebih dari satu bisa, kalau dari 1000 misalnya keluar 100, maka dia akan diacak. Maka ini jawabannya. Saya akan jawab merah. Nah. Ini juga bisa jawabannya apakah 100% atau tidak ya. Bisa. Oke. Choice biru A, biru. Choice 3. Banyak sekali ya. Coklat. Kuning. Hitam. Nah, kita kasih nilai karena rumah saya memang rumah coklat, maka saya akan kasih nilai yang coklat. Yang benar ya. 100. Jadi kalau saya bisa jawab misalnya tidak 100%, bisa aja misalnya 30, 30, 30, ya bisa. Nanti bisa, atau 20 karena 5 ya. Bisa. Ya. Sudah. Jadi ini bisa save. Change. Sudah. Ini perlu penjelasan. Ya. Ini penjelasan. Harus diisi dulu. Pokoknya kalau ada yang tanda merah, harus diisi. Saya lupa tadi. Samakan aja lah, karena ini contohnya. Udah selesai. Ya. Nah, di sini saya sudah selesai. Saya bisa buat pertanyaan baru. Ya. Nah, kalau misalnya saya kembali ke awal, maka pertanyaannya sudah ada. Ya. Di sini coba quiz, sudah ada. Nah, gitu. Jadi sudah ada di sini uji coba kuisnya. Ya. Sudah ada uji coba kuis. Kita juga bisa edit kuisnya kapan akan di launch ya. Karena ini belum di launch. Manakah rumah saya? Ya, ini saya add lagi. Ya. Kita bisa masukkan dari question bank. Jadi kita bisa dari file bisa. Ya. Nah ini. Ya, pertanyaannya sudah ada sekarang. Oke. Kira-kira itu Bapak Ibu tentang kuis ada pertanyaan? Jadi kita bisa menjawab. Yang mana yang benar? Di manakah rumah saya? Ya, ada pertanyaan tentang kuis? Sudah pernah coba. Oke. Cuma harus rajin aja, Pak. Ya, betul. Dan ada satu hal bahwa sebetulnya nggak usah dibikin satu-satu seperti itu. Dan kita bisa bikin workshopnya bagaimana cara mengupload Import kuis. ya? Jadi import. Ibu gitu udah bisa ya? Kalau ngimport belum pernah coba. Nanti kita ini kan ya, nanti kita pada saat offline lah ya, bisa. Jadi ibu bisa langsung download ya di sini.
upload quiz. Tapi kan saya belum bikin. Bentuknya apa Pak? Itu Word, ada standar, ada standar. Oh. Standar. Jadi standar pertanyaan quiz Moodle. Oh. Jadi ada template-nya. Oh, ada template-nya. Ada template-nya. Ya, ini. Oke. Jadi ada template-nya sehingga kita bisa, nah ini ya, ada contohnya, turn editing on, kemudian bisa pertanyaan satu-satu, ya, enable, ini sudah, ya, kita juga bisa pilih review-nya apa, ya, seperti itu, kemudian di sini, ya, jam dan sebagainya, kita bisa edit setiap kali, ya, seperti itu, ya. Ya, ini sama kan seperti saya, hanya ini udah lumayan banyak gitu ya. Seperti itu. Bisa kita edit. Nah, kalau misalnya template-nya adalah seperti ini nanti yang akan ada. Nah, ini. Cara membuat bank soal di Moodle. Jadi nanti kita bisa buat di sini bank soalnya. Jadi ini Moodle, kemudian pada quiz, ya, kita buat quiz. Kemudian di situ ada tulisan question bank, ya. Jadi ada, ya, setting, ya. Kita akan pilih question bank. Jadi di muncul halaman Moodle, ya. Kemudian kalau misalnya di dosen atau teacher akan muncul seperti ini, ya. Nah kalau di saya kan nggak ada di sini ya, di ini nggak ada. Tapi kalau yang ini ada, sini ada, ya. Sini, ya. Ini ada. Nah ini, Bu, ya, di bagian ini. Question bank, ya, ya. Nanti, ya, kita bisa import. Importnya tuh file apa Pak? Filenya? Itu formatnya nih khusus. Namanya icon format. Ada icon format. Ya, formatnya seperti apa? Ini contohnya. Nah, formatnya icon format di sini bisa dicontohkan. Ya, ini. Ya. Seperti itu. Jadi icon format ini seperti ini. Icon format. Nah, ini langsung dari Pak Ono. Nah, ini formatnya seperti ini. Ya, Bu, ya. Jadi nanti ada pertanyaan, ada gini, kemudian ada answernya. Ya, langsung di bawahnya itu. Gitu ya. Nanti ini bisa buat di Notepad, jangan di Word kalau bisa, Notepad aja. Ya. Jadi ini bisa diimport. Jadi ini bisa ratusan, ya. Jadi untuk saat import ini caranya sesuai dengan ada caranya di sini kan bisa import ya. Di sini ya import. Nah ini kan ini adalah importnya ya. Jadi kita pilih icon format. Jadi bisa Blackboard itu bisa, kemudian di format juga bisa, ada Word ya. Tapi biasanya yang standar ini lebih enak icon format. Nanti filenya langsung di drag sini. Saya lupa, saya nggak ada sih ya. Tapi tidak berhubungan dengan ini. Ya. Kalau yang bikin satu-satu sudah pernah Pak bikin. Iya, iya. Cuma kan lama ya bikinnya. Lama, Bu. Lama. Kalau kita udah bisa bikin list bank ada gitu pertanyaan? Kan lebih enak. Ada pertanyaan Ibu Bapak di belakang tadi? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan atau sharing boleh kali ya Pak ya, iya, yang betul. Sudah pernah bikin. Sharing. Nah, ya, ini Bapak Ibu ada teman-teman dari Universitas Untrip juga nih. Contoh soal dengan icon format. Bisa sih dibuat, bisa. Seperti ini contohnya. Nah ini Bu. Bisa ya seperti ini. Tapi di sini tidak ada answernya ya. Jadi hanya pertanyaan aja. Tapi bisa. Nah, answer. Ya, answernya di bawah. Itu ya. Answernya di bawah. Tapi sebetulnya yang bagus seperti tadi ya. Oke.
Oke, Ibu Bapak, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang mungkin malu, enggak apa-apa. Silahkan. Ayo. Kalau ngajar matematika sebenarnya enaknya ujiannya multiple choice aja. Iya, iya. Betul. Tapi sebetulnya tadi itu tergantung kepada, karena kan matematik juga kita butuh yang namanya proses proses, sehingga kalau saya sih mungkin bisa dengan video kah, dengan misalnya dengan essay, tapi memang persoalan. Nah ini yang benar ya, icon yang ini seperti tadi. Ya. Oh iya Pak. Ini icon ya. Ini berhubungan dengan indikator pembelajaran. Sharing Pak ini Pak. Monggo nanti ya saya share ya. Ya. Saya kirim Bu Desi aja ya. Boleh, saya udah nambah. Kalau bisa nomor teleponnya boleh kirim ke saya di chatting, kolom chatting. Ini saya kirim ke Bu Desi dulu ya. Saya udah chatting sama Bapak. Saya udah dapat nomor Bapak dari Bu Desi Misna. Oh, udah. Berarti Ibu udah. Oh, ini ya, Pak. Ibu ya. Oke, sip, sip. Langsung saya kirim sekarang. Saya tulis sekarang, sip. Nah, gini dong. Info kotak. Oke. Nah, saya langsung kirim sekarang. Ini saya pakai WhatsApp web, jadi lebih enak. Iya, saya juga pakai WhatsApp web, Pak. Biar cepat. Lebih cepat, benar. Ini kadang-kadang hal seperti itu tuh harus ya kita juga kadang-kadang ini ya harus terbiasa. Jadi harus sering pakai. Ini udah saya kirim ya. Silahkan. Oke, Bapak Ibu jangan lupa nanti saya sudah menuliskan ada link daftar hadir. Nanti semua yang dikasih Pak Jaja akan saya kirim ke email Bapak Ibu, termasuk rekaman dari Zoom kita. Jadi siapa tahu lupa kan kalau cuma ngelihat PowerPoint, karena ini direkam nanti saya akan berikan rekamannya juga ya Bu ya, saya link. Oh boleh Pak, boleh. Karena saya butuh untuk sehingga kan bisa saya pakai untuk ini Bu, untuk untuk konten workshop. Besok buat ngajar lagi. Iyalah, kita tuh nggak usah capek-capek Bu. Kenapa sih hidup ini dibikin capek itu ya? Dengan teknologi kan maksudnya gitu. Ibu Desi, Ibu di TI ya Bu ya? Ya, saya di TI. Saya di TI. Saya S2 dulu ITB, Pak. S2 ITB. Oke. Dekat rumah tuh, Bu. Saya rumah di Lapang Tembak ya, Ibu kan tahu kan alamatnya itu mungkin hanya 3 km lah ya. Pak, lanjut. Oke, makasih Pak, thank you. Oke. Ibu Desi panjangnya apa Bu Desi? Apa Pak? Bu Desi panjangnya apa? Christopher Desi. Ini kayaknya punya ini ya, punya kekaguman ke Christopher Columbus. Oh, dulu nama baptis Pak. Oh gitu ya. Itu nama baptis saya dulu. Nama dikasih orang tua. Iya. Desi Christophora ya? Iya boleh, Desi Christophora. Oke, sip. Udah Bu. Oke, kita lanjutkan ya, terakhir nih ya. Agar kita bisa istirahat. Ya, ini bisa dipanjang-panjangin, bisa ini. Pokoknya Ibu kan udah tahu ya, pada intinya sudah pernah melakukan, tapi seperti tadi import soal segala macam ya. Ya. Kenapa saya nggak pernah pakai import? Karena saya jarang pakai multiple choice Bu. Karena terus terang mendingan saya mungkin dengan cara-cara tadi ya, dengan essay, dengan video, dengan rekaman suara lebih terukur, karena mungkin saya bukan tidak percaya ya, tapi kayaknya ukurannya kalau multiple choice lebih inilah ya. Jadi memang agak repot ya kalau, tapi kalau misalnya saya bisa kayak essay Bu,
Saya sudah memberikan kata kunci apa di ujian tersebut di kuliah itu. Misalnya kalau misalnya dasar-dasar ekonomi pasti ada kata ekonomi, apakah dengan kenyamanan, tergantung. Jadi saya bisa tahu bahwa di jawaban itu sesuai dengan saya inginkan ininya, ya. Ada semacam keyword gitu. Sehingga tidak kesana kemari gitu. Jadi kalau anak ini, mahasiswa ini sudah menggunakan keyword ini di tempatnya, bahkan kan sebetulnya sudah ada sekarang tuh ada software analisis ya untuk statistik untuk sebuah tulisan, bisa aja gitu. Dibuat juga lebih mudah. Ya kami kan orang IT sering kadang-kadang menggunakan hal-hal yang mungkin sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi soal kebiasaan, sekali lagi soal kebiasaan. Jadi ini hanya ide saja. Jadi sekali-kali multiple choice bagus, tapi kalau bisa ada hal-hal yang lain mengukur seseorang akan sangat baik juga. Baik, kita teruskan. Kita akan menggerak ke yang terakhir ya, ini forum. Nah, saya sih pengennya ibu bapak ngisi, tapi karena nggak ada yang masuk ke kelas saya, ya udahlah nggak apa-apa. Forum, ini saya akan perlihatkan. Forum itu, ini tadi sudah ya. Ini import ya, karena ini contoh import soal. Ya kita ke course aja yang tadi lagi. Nah, pada dasarnya forum itu adalah sebuah sarana untuk kita melakukan pembelajaran kolaboratif. Jadi intinya kita kalau misalnya ujian dengan cara-cara misalnya terutama dengan multiple choice kah atau apa, itu hanya mengukur dari sisi single learning. Padahal apa yang dijelaskan oleh Bu Desi ke Bapak Ibu, misalnya tadi menjelaskan tentang dengan suara, apa yang dirasakan oleh beliau tentang workshop ini, itu akan sangat mengena ya kalau itu, karena kan sama-sama Universitas Bina Dharma ya, sama-sama umurnya ya. Kalaupun dengan Bu Erna juga kan sudah lebih lama kenalnya, itu penting ya dari sisi psikologi pembelajaran. Untuk itulah maka kalau itu bisa dilakukan terkontrol pembelajaran yang namanya team learning ya, collaborative learning ini, itu kita lakukan dengan forum. Nah, saya akan berikan misalnya forum di sini saja ya, di ketiga ya, topik ketiga. Nah, saya akan tambahkan di sini forum. Nah, di sini forum. Jadi forum ini gunanya bukan hanya persoalan bahwa kita diskusi, tapi juga kita bisa melakukannya sebagai bagian penilaian. Karena seolah-olah di sini tuh mereka tidak merasakan mereka sedang dinilai. Kata beberapa ahli pendidikan bahwa sebuah penilaian akan sangat baik bila mana seseorang itu tidak sedang merasa dinilai. Jadi kalau dalam keadaan natural, misalnya ya, kita bisa tahu anak ini apakah dia sedang pusing, sedang memikirkan uang kuliah, ataupun sedang memikirkan bahwa dia memikirkan kehidupan orang tuanya, karena mungkin kebanyakan juga ya anak-anak kita tuh jadi tulang punggung keluarga kan. Jadi kita nggak tahu mereka sedang apa. Nah di sini kita bisa melakukan forum pendapat Anda tentang monitoring atau iyalah uji coba lah ya, uji forum agar ketahuan bahwa ini nanti bisa dihapus ya forum. Sayang sekali ya, saya belum bisa masuk ke sini. Saya takutnya saya salah nama gitu ya, diberikan assignment oleh sysadmin ininya. Karena sudah berkali-kali saya bisa menemukan peran saya sebagai dosen atau teacher. Akunnya mungkin berbeda. Akun yang berbeda. Mudah-mudahan saya salah ya. Karena ini nggak ada itu. Kalau biasanya kan Iya, harusnya kita bisa. Iya, di sini kan ada apa? Turn editing on, kemudian iya, turn editing on, iya. Jadi mohon maaf ya Bu ya, bukan saya nggak ingin. Nggak apa-apa, pakai lemesnya Bapak juga mirip kok. Iya. Nanti pas di sana aja lah ya pada saat offline ya. Nah ini jadi uji coba form ini adalah sesuatu yang memperlihatkan bahwa Ibu Bapak bisa menilai, ya, bisa melakukan diskusi namanya tutor sebaya, ya. Udah hanya segini aja, ya. Jadi ini kalau misalnya deskripsinya pengen diisi boleh,
bahwa maksud dari forum ini adalah untuk menjelaskan bla 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 ya, bahwa ini adalah collaborative learning antar mahasiswa di bidang keilmuan apa. Tapi kalau di sini kan nggak usah ya, ini hanya uji coba aja. Nah di sini otomatis saya bisa langsung melakukan forum ya. Apa yang ingin saya tambahkan topiknya ya. Ya, ini misalnya blended learning. Udah. Pendapat Anda ini jarang digunakan, padahal ini sangat powerful. Ini karena sudah diciptakan oleh seseorang yang memang di bidang andragogik ya. Doktornya memang bikin model ini. Sehingga si orang Yunani ini yang buat tahu betul bahwa ini bukan persoalan hanya teknologi di IT, tapi soal bisnis proses pembelajaran yang benar gitu. Udah, ini post to forum. Udah, nanti setiap orang bisa jawab di sini. Jadi di sini saya bisa klik, saya bisa tanya, bisa jawab. Di sini misalnya dengan mereply, saya tidak setuju atau saya setuju. Nah terus menerus ini bisa menjadi sebuah namanya inquiry learning. Ya, itu tadi. Jadi di sini kita sebagai wasit, kalau ada yang kurang sopan segala macam, kalau yang kurang tepat, mungkin kita bisa memberikan sebuah pendapat berdasarkan keilmuan kita. Seperti itu, Ibu Bapak, dari semua sudah saya sampaikan, dari semua, jadi pas jam 19.30, sesuai dengan waktu. Sebetulnya forum tanya jawab, jadi kalau misalnya saya sih ingin menunggu Bapak Ibu, kalau misalnya pendapat, kemudian keberatan, ya, atau sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki pada saat nanti workshop online, dan workshop offline, workshop online-nya sekali lagi mengenai apa Bu? Bu Desi? Apa ya? Enggak, hanya 2 kali ya kan? Iya, kemarin sih rencananya cuma 2 kali Pak. Iya. Terus kita mau cari waktu yang offline-nya supaya lebih langsung ada iya, interaksi ya. 2 kali cukup kan? Atau mau lagi? Mungkin 1 kali lagi untuk membuat video interaktif Pak. Boleh, boleh apa namanya? Khusus ya? Khusus untuk bikin videonya, misalnya pakai Powtoon kah, KeyMaster kah? Saya belum pernah coba. Oke, nanti tolong Ibu sampaikan topik yang sangat spesifik ke saya ya. Apakah misalnya dengan tadi video interaktif atau ada masukan yang lain dari teman-teman dosen, nanti sampaikan ke saya, nanti saya buat ya ini. Ya. Kapan kira-kira Bu? Jadi nggak, kalau bisa jangan mendadak ya Bu. Teman-teman kita, saya lupa. Kalau bisa sih sebelum kuliah mulai lah Pak. Ya, Ibu jadi kumpulkan dulu dengan rekan-rekan dosen, kemudian nanti topiknya apa, kemudian agar bisa kumpul banyak, paling banyak, kemudian waktunya kapan, dan kalau boleh ya mungkin seminggu sebelumnya lah ya kalau boleh. Tapi kalau misalnya 3 hari juga nggak apa-apa, karena saya kan harus siapkan juga Bu. Ya. Siapkan materi, kemudian juga saya juga harus siapkan, saya harus tahu siapa yang akan ikut. Jadi saya selalu gitu, saya kirim Google Form lagi. Jadi apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin ditampilkan, seperti itu. Sehingga saya bisa tahu yang disampaikan itu tepat. Jadi sebaiknya sih dosen seperti itu Bu ya. Sebelum kita kuliah, selalu dia mengirimkan survei gitu ya ke mahasiswa. Apa sih yang ingin dipelajari oleh mahasiswa? Jadi sama kan kalau mau makan di restoran ya seperti itu kan. Enggak kita selalu nasi goreng terus, enggak. Gitu. Walaupun topiknya hampir mirip ya, topik ke-3, ke-4 setiap tahun, tapi kan perbedaannya beda. Apakah nanti ada case study yang berbeda, termasuk kan industri IT juga terutama, bahkan ke bidang-bidang lain. Oke, Ibu Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan bertanya, masih ada waktu. Atau ya, mungkin dari Bapak Ibu Desi mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan. Kalau saya sih berharap nanti, karena ini kan sebenarnya terima kasih teman-teman dari prodi lain ikut juga dalam pelatihan ini.
sasaran saya itu supaya nanti terutama prodi teknik industri itu lebih oke lah bikin dalam pembuatan LMS-nya. Jadi nggak standar aja cuma ngupload kayak saya kemarin kan hanya ngupload PowerPoint udah kayak gitu. Terus ya udah cuma gitu aja, dan ternyata benar dari beberapa hasil survei mahasiswa itu malas Pak mereka mendownload. Iya. Jadi mereka itu pengennya tuh begitu dia buka si e-learning, misalnya dia ada PowerPoint ya dia bisa langsung baca di situ. Kalau video juga bisa langsung disetel di situ. Kita pernah bikin surveinya tuh sama Bu Mutia Mawardah ya dari psikologi. Ternyata mereka lebih suka begitu Pak. Jadi mereka kayak gitu. Pasti Bu. Jadi mereka itu kadang-kadang walaupun daerah terpencil, mereka menginginkan seperti itu. Hanya kita sebagai dosen juga tahu antara keinginan dan kemampuan, maksudnya paket data segala macam tuh. Ya. Nah, kita kan sekarang ini kan istilahnya sesuaikan dengan data-data tadi, mahasiswanya berada di mana segala macam. Sehingga pilihan-pilihan pembelajaran tadi kan ada ya Bu ya. Ada file saja ada video ada misalnya skomnya juga ada. Jadi si anak tuh dalam itu akan bisa memilih. Kalau nasi goreng itu mau pakai telur kayak, mau pakai teri kayak, itu sudah dipenuhi gitu. Jadi wah dosen gua canggih banget gitu. Nah itu kan yang membuat mereka suka gitu ya, membuat mereka itu bahwa ini tahu tentang kebutuhan kita. Mohon maaf ya Ibu Bapak, bukan apa-apa karena ya saya bilang kan kemarin your salary paid by customer gitu. Kalau misalnya kasarnya seperti itu ya, tapi pada dasarnya sih kewajiban kita memberikan pelayanan terbaik kepada para mahasiswa gitu kan, seperti itu ya Bu ya. Iya. Jangan setiap kali kalau misalnya lagi riset semangat gitu ya segala macam, padahal kan yang kita harus hadapi kan mahasiswa nih yang menjadi tulang punggung kenapa Bina Dharma ada. Kalau nggak ada mahasiswanya gimana? Iya Pak, betul. Nah itu yang harus dipikirkan gitu ya, walaupun di antara ribuan mahasiswa adalah mahasiswa yang kadang-kadang selengean segala macam, tapi kan nggak bisa pukul rata gitu. Kan tadinya tuh selalu aja yang dikeluhkan dosen tuh, oh mahasiswanya nih nggak mau respon gitu ya, cuma ya ternyata mungkin kitanya sendiri yang kurang bisa membuat bahan ajar yang menarik buat mereka gitu. Ya itu intinya itu yang harus selalu kita introspeksi, refleksi bahwa pada dasarnya itu yang harus selalu ini kan. Jadi seperti saya nggak menganggap saya luar biasa. Bagi saya kalau Ibu Bapak misalnya bingung masih bagus karena perhatian. Tapi kalau itu kan Pak Jaja di Bandung, Pak Jaja kan. Nah kalau sudah seperti itu berarti nggak ada yang namanya sense of urgency, dianggap bahwa ini saya nggak ada gunanya seperti itu. Seperti itu Ibu Bapak. Nah seperti gangguan ya. Seperti sekarang kan peserta 16 ya. Itu saya tidak heran karena tadi terputus. Itu adalah sebuah istilahnya bukan sebuah pembenaran bagi peserta mungkin saya kan udah terputus pasti ini berhenti sampai sini, dan itu di kuliah juga sama. Iya, jadi jangan heran. Jadi ya memang tugas dari para dosen manggil di WhatsApp, kemudian nanti kalau perlu diulangi lagi di minggu selanjutnya bahwa kemarin terputus gitu ya. Atau mungkin rekaman ini sangat berguna. Justru itu rekaman-rekaman itu nanti kita Ibu Bapak guru dosen harus punya channel masing-masing. Gitu. Kalau bisa difasilitasi oleh kampus, ada yang namanya internal channel YouTube punya kampus sehingga semuanya terkontrol di sana. Oke, Ibu? Iya. Itu kira-kira Ibu. Mungkin Ibu mau memberikan sesuatu, Bu Desi, penutup silahkan, ataupun pendapat tentang workshop ini pada saya, masukan. Masukannya? Kalau saya sih pengennya lebih banyak lagi materinya. Cuman mungkin waktunya nanti kita bisa setting lain waktu Pak. Kalau menurut saya nih ya, kalau full online dari pagi sampai sore kadang-kadang kurang efektif ya Pak ya. Betul. Makanya saya minta cuma paling jam 8 sampai jam 12 ya Pak. Nanti kita cari hari lain jam 8 sampai jam 12. Iya, mengerti Bu. Dan satu hal kadang-kadang beda ya kalau dengan saya workshop itu bisa ya. Sehingga ini karena ada semacam hal yang ingin tuju. Kecuali gini Bu, bisa nggak pada saat nanti workshop online, pada saat yang selanjutnya itu harus diwajibkan oleh
Universitas ada produk. Universitas, ya. Ada produk. Nanti saya lobby Ada ke produk. WR1 deh, Pak. Ya, ada produk, Bu. Pokoknya setelah workshop ini harus PowerPoint-nya sudah ada dalam bentuk SCOM yang sudah diupload ke LMS. Wah, semuanya pasti rajin ikut. Terus ada ininya ya, ada apa namanya, ada apa tuh namanya, ada sesuatunya gitu ya. Tadi kan ada door prize katanya. Ya, itu sih terserah kepada kebijakan. Atau kalau saya sih mungkin bukan door prize. Bagi para ibu bapak yang ternyata sangat mungkin tidak usah setiap kali hasil ya, tapi sangat bersemangat, kemudian juga eager untuk ini, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan misalnya ke Bandung. Wah, luar biasa tuh. Jadi yang namanya pelatihan ke Bandung atau pelatihan blended learning itu bukan hanya bahwa dia diberi kesempatan tiba-tiba, tapi dia memang punya semangat. Walaupun dia mungkin sebelumnya belum pernah gitu ya ikut blended learning. Wah, itu mungkin sangat menarik gitu. Itu contohnya. Atau misalnya nggak usah ke Bandung juga yang sifatnya mungkin, kalau saya sih walaupun online ya, saya akan ikut. Karena kalau apalagi kalau itu sifatnya sertifikasi gitu, yang ingin membuat ya pundi-pundi uang kita makin tinggi gitu. Karena itu justru lebih tinggi nilainya bagi saya gitu ya. Iya, Pak, betul. Bagi saya kan yang namanya. Saya juga saya juga di kuliah yang kemarin itu, saya minta mahasiswa itu kalau di beberapa pertemuan, saya minta mereka untuk ikut yang apa kayak sertifikasi, tapi bukan sertifikasi yang besar ya. Jadi kalau di teknik industri itu kan dia punya LPK, TMI itu. Jadi misalnya tentang K3, tentang K3 migas gitu ya. Saya mau bicara tentang K3 migas. Saya kebetulan ada workshop, Bu. Iya, nah ketika pas waktu lagi saya ngajar, saya bilang, nah kamu ikutlah workshopnya ini, gratis, saya bilang. Tapi kalau kamu mau punya sertifikat, kamu harus bayar 50.000. Nah, itu bisa saya bilang sama mahasiswa ini bisa untuk tambahan di SKPI dan mereka diwajibkan untuk itu. Betul. Nilai yang didapatkan dari workshop itu akan saya masukkan sebagai nilai mereka. Betul. Saya pikir mahasiswa mungkin IPK bisa 4,7. Saya bilang ke mahasiswa, kalau misalnya IPK kamu misalnya, ini kasarnya gitu, kan nggak ada kan IPK 4,7 kan, ini saya berlebihan aja. Tapi kalau saya malu sekali kalau IPK kamu 4, tapi kamu nggak bisa kerja. Nggak bisa apa-apa, betul. Itu, buat apa? Tapi saya juga terbalik, saya nggak mungkin ngasih kamu nilai IPK 2, ternyata kamu lebih jago daripada di dalam kuliah ini. Berarti saya harus tahu, kontekstual, begin with the end of mind, kan tidak semua mahasiswa kita seperti kita jadi dosen. Nggak mungkin, nah. Mahasiswa itu memang harus dari sisi afektifnya, psikomotoriknya harus memang teruji, dan itu memang harus dengan cara-cara ukurannya bukan seseorang yang belum pernah, mohon maaf, kita harus tahu bisnis proses yang terjadi di lapangan. Misalnya Ibu ya, K3 itu bagaimana kan di lapangan harus tahu gitu ya. Sama juga yang matematik, yang bahasa Indonesia segala macam, bagaimana penggunaannya pada saat dia bekerja di instansi misalnya. Sehingga kita harus memberikan contoh itu. Nah, itu selalu saya tekankan gitu. Sehingga saya juga saya akan nilai kamu dari sosial media kamu, dari apakah kamu mungkin melakukan semua aktivitas segala macam, sehingga saya bisa tahu bahwa saya tidak salah memberikan penilaian. Dan saya sangat senang kalau misalnya nanti setelah kamu lulus, baik kuliah saya ataupun kamu tidak usah mengirimkan kue ke saya, tapi Pak, saya sudah bekerja di sini dan saya senang bahwa Bapak memberikan ilmu yang sangat mirip dengan apa yang saya alami di lapangan. Itu tidak usah yang keilmuan, tidak hanya engineering ya, tidak. Tapi saya pikir misalnya seperti MIPA, Bu Erna, segala macam, ataupun yang bahasa Indonesia, bahkan matematik pun, kita harus tahu ke depan mereka mau jadi apa gitu ya. Kalau perlu sih ujiannya juga gitu. Saya selalu gitu. Bagaimana Anda terapkan keilmuan tentang sistem informasi ini di tempat kerja Anda? Karena kebanyakan mungkin kalau kita sekolah swasta itu sambil kerja ya Bu ya? Transfer baik. Betul nggak Bu? Kita kemarin tuh 100 berapa? Bu Asmawati ada pertanyaan? Betul nggak Bu? Banyak mahasiswa kita yang swasta itu sambil kerja kan? Iya, betul. Nah, itu. Jadi saya akan tanyakan ujian di kontekstual dalam kerjaan mereka. Jadi apapun keilmuannya. Kalau TI ya ke TI, kalau saya untuk informatika ataupun manajemen seperti itu. Baik Bu, mungkin dari saya itu mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Semoga Ibu Bapak sehat, tetap belajar karena seperti yang disampaikan ya, ajarkan anakmu sampai
sesuai dengan zaman, kemudian kita mencari ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat, kemudian mencari ilmu dari sampai ke negeri Cina atau negeri manapun ya. Jadi kita semangat. Kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Salma ditutup. Terima kasih Pak Jaja. Cuma Pak Sama-sama, masih tidak Bu. mumpuni ya Pak. Terima kasih sama-sama, Bu. Dilatih dulu Pak. Latihnya Iya, monggo. pelan-pelan. Monggo, Iya, monggo, Pak. monggo, Bu. Silahkan, silahkan, Bu. Silahkan. Bapak Ibu biar ditutup dulu sama Salma. Silakan Salma. Enggak foto Terima bareng, kasih, Bu. Oh, iya, boleh foto bareng, ya, foto. silakan. Iya, benar. Kalau ada Kemarin lupa, itu foto Bu bersama. bisa dibuka dulu sebentar Dinyalakan kameranya untuk sebentar, foto. Ibu Erna juga kalau mau, tapi walaupun sudah berfoto depan pesawat, silahkan dinyalakan biar saya kenal. Bu Lisa, Saya sementara ini karantina, Pak. ya Pak Bangkit, ya. Silahkan Bu Vivi, ya, monggo. Ya, aba-aba dari Bu Salma ya. Ya, Ya, silahkan untuk silakan Salma. ada gaya tertentu dari ini, dari Bina Dharma? Bina Dharma sih biasanya B aja. Ya, B itu gimana? Gini, jempol, jempol. Oh, jempol aja, oke. Silahkan. Sebentar ya, Bu. Ya, jangan lama-lama, kering. Rawatnya Oke, sudah. Sudah kayaknya. Ibu Erna. Bu bentar, Erna. Pak, bentar. Oh, Bu Erna, ini wajahnya muncul ya, bisa ya. Oke. Salam dari Bandung. Oke. Oke. Oke, sudah Siap-siap ya. Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bu Desi, Ya. Ibu Bangsan selesai pengabdian. Anak S2 jadi kan gabung lagi. Iya ya, dikejar ini ya, dikejar deadline ya. Iya. Jadi tadi dihidupin aja cuman dalam tas. Baru selesai. Udah ditutup atau belum nih Bu Desi? Oh, silakan Bu Salma. Kenapa? Belum tutup ya? Belum. Iya, silakan Salma. Ya. Terima kasih. Putus-putus. Terima kasih Bapak Dr. Jaja Ahmad Satyana, menarik dan insya Allah bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dari Universitas Bina Dharma dan Universitas Tribhuwana Kalabahi yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama mengucap lapad hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian workshop blended learning, pembelajaran jarak jauh dan implementasi RPS daring. Sampai jumpa di workshop-workshop selanjutnya. Saya sama Mutia Mutmainah, saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir. Baik, Ibu Bapak, mohon izin ya. Ya, sama-sama. Makasih Pak Jaja. Ya, Thank you. sama-sama. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Jaja. Ya. Sampai ketemu lagi. Bermanfaat. Ibu Erna. Ibu Erna, kira-kira kapan kita bisa ketemu ya? Maksud saya kita nge-zoom saja dengan pimpinan universitas. Jadi untuk kan kemarin MOA kita kan maksudnya ditandatangan secara virtual gitu. Jadi kapan lah kita ini kan kita apa atau hari Senin atau hari Selasa atau dalam minggu-minggu depan lah Bu. Ibu kapan ada waktu dengan teman-teman nanti kasih tahu kami. Kita buat seremonial dalam Zoom aja untuk penandatangan MOA. Siap Ibu. Terus iya. Kemudian teman-teman dari Kalabahi silakan ngisi daftar hadir juga ya Bu, biar nanti kami buatkan sertifikat, ada sertifikat. Iya, sudah diisi Bu. Ya, kasih. Sudah. Ya, Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Saya izin live, saya tutup Zoom-nya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bangkit balik loh. Makasih Mbak Desi. Ya, sama-sama Mbak Ayu. Materinya. Sertifikat.
Terima kasih Mbak Ibu Desi. Sama-sama Ibu Luisa.